Sorry ya, nggak ada suaranya. Kita ulangi ya. Aduh, sorry ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita lanjutkan materi kita berkaitan dengan Pancasila. Kalau kemarin kita berkaitan dengan TKP dan TIU ya. Jadi ini kita mengenai fungsi Pancasila. Jadi fungsi Pancasila ini ada 6. Nanti dari 6 ini misalnya ada kasus, misalnya kasusnya agak panjang dan lain sebagainya, nanti itu dikaitkan. Hal di atas merupakan fungsi Pancasila sebagai, nanti kita pilih. Tetapi ini harus kita jelaskan dulu. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara di sini adalah ini mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Ya, penyelenggaraan negara. Misal di Indonesia itu kita ada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya, itu ya. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia artinya nilai Pancasila yang dijabarkan dalam butir-butir pengamalan Pancasila itu kita laksanakan. Jadi ada kemarin materi kita sebelumnya bagaimana sila pertama itu tentang ini, sila kedua itu misalnya tentang KDRT atau bully itu sila kedua, sila ketiga itu tentang patriotisme, kemudian WNI jadi relawan PBB gitu ya. Kemudian Pancasila sebagai pengikat atau ini pemersatu boleh dikatakan ya, pemersatu. Sebagai pemersatu. Pancasila disebut sebagai pemersatu karena memiliki daya ikat yang mampu menciptakan bangsa yang kokoh. Kita kan ada keunggulan kita yaitu sumber daya manusia yang banyak jumlahnya. Mudah-mudahan sumber daya manusia yang banyak jumlahnya itu diikuti dengan kualitas daripada sumber daya manusia tersebut. Kemudian fungsi Pancasila sebagai jati diri itu atau kepribadian bangsa itu yang membedakan kita dengan bangsa lain. Ciri khasnya misalnya apa? Semangat gotong royong, ya itu yang membedakan kita ya. Kepedulian terhadap sesama, itu yang membedakan kita dengan bangsa lain. Kemudian cita-cita yang akan dicapai itu apa? Masyarakat yang adil dan makmur. Ini. Jadi kalau ada kasus yang berkaitan dengan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, berarti itu adalah fungsi Pancasila sebagai cita-cita yang dicapai. Sebagai perjanjian luhur. Luhur ini berasal dari kata leluhur. Leluhur itu berarti orang yang apa ya? Pokoknya yang lebih tua atau yang apa gitu ya, leluhur itu ya. Jadi ini disepakati bersama oleh para pemimpin bangsa menjelang atau sesudah kemerdekaan. Jadi sekitar tahun 1945 ini. Kesepakatan-kesepakatan yang mereka buat, ya itulah sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Gitu ya, dengar ya semua suaranya ya. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Kemudian nanti ini di soal kita bahas sama-sama nanti ya. Tolong dibantu diketik kata hiburan supaya tidak nanti kena pembatasan. Tahulah ini ya kan. Kalau belajar TK kita selalu kena pembatasan karena ada kata-kata yang mungkin tidak boleh disebutkan ya. Ya, jadi nanti di soal ini ada kita kembali lagi kita review kembali kemarin ada beberapa contoh-contoh sila-sila ya kasus-kasus yang ada ini bertentangan atau sesuai dengan sila yang keberapa gitu ya. Oke, kita lanjut. Dikasih waktu 1 menit untuk menjawab. Silakan di komentar kalau bisa beserta alasannya. Ya, terima kasih si Diani. Ya, si Tri ya. Ya, silakan dijawab di komen.
Ya, alasannya ada yang bisa bantu ini. Ya, kekerasan dalam rumah tangga disingkat KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah baik istri maupun suami maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 ya. Jadi ada yang jawab ya. Sila kedua. Ini sambil kita review ya. Sila kedua itu berkaitan dengan apa? Bagaimana intinya kita memanusiakan manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memanusiakan manusia ya. Ya. Pertama itu kita tidak boleh menyakiti ya, menyakiti secara fisik, ya, fisik. Sampai juga mengakibatkan kematian. Ya, ini kan KDRT kan ini secara fisik ini. Kemudian menyakiti secara verbal. Verbal itu bully ya. Bullying. Kemudian kita membedakan perlakuan kepada orang. Iya. Perlakuan berdasarkan sara, suku, agama, ras, antar golongan. Kita bedakan orang berdasarkan aku berteman sama dia karena kami agamanya sama. Aku berteman sama dia gitu. Karena apa gitu. Ya, ini suku, agama, ras, antar golongan. Kemudian kita membantu dalam kegiatan kemanusiaan. Contohnya itu membantu bencana alam ya. Ya, kemudian selain itu Indonesia masuk PBB negaranya ya. Karena Indonesia masuk PBB itu kan organisasi kemanusiaan. Ya, ya kan? Misalnya WHO itu untuk kesehatan, UNICEF itu kan untuk anak-anak dan pendidikan misalnya, ya. Jadi ini item-item yang sudah kami pelajari di bimbel dengan asumsi-asumsi nanti ketika di soal berkaitan dengan ini, ya berarti itu sila kedua gitu ya. Ya kalau ada yang mau bertanya tentang informasi bimbel boleh ya ini di 0852 723 003. Itu ya untuk nomor 1 ya. Ya, ya pija betul ya. Karena hubungan antar manusia dengan manusia, iya boleh. Iya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ya silakan. Ya silakan ini. Berikan alasannya ini. Kita lihat di sini dibungkus untuk pekerja jalanan yang terkena dampak ini. Jadi kita memberi bantuan makan soal banyak. Ya, sorry ya sinyal ini kurang bagus. Ini kita lihat wabah COVID-19 menjadikan proses pembelajaran menjadi daring baik dari sekolah SD, SMP, SMA hingga perkuliahan. Tentu saja hal seperti ini dilakukan dengan tujuan untuk menekan dari penyebaran COVID-19 yang saat ini sudah hampir 2 tahun penyebaran di Indonesia. Terkait dengan pemerintah melakukan kebijakan
Ketika kita kaitkan, maka ini adalah ya pemerintah melakukan. Jadi kalau ada misalnya kebijakan, aspirasi, itu dia jawabannya ya. Jadi jawabannya sila keempat tentang yang nomor 3 ya. Ya, lanjut kita di soal berikutnya. Ya, ketika kita lihat soal nomor 4 ya di sini, Eros merupakan seorang musisi yang memiliki studio pribadi di dalam rumah dan memiliki tetangga yang berbeda agama. Eros seorang muslim dan tetangganya beragama Hindu. Hari ini tetangga Eros akan merayakan hari raya Nyepi. Eros merespon hal tersebut dengan tidak memainkan alat musik tersebut yang bisa mengganggu berlangsungnya hari raya Nyepi untuk sementara waktu. Hal ini merupakan pengamalan. Ya, ini langsung saja ya. Sila pertama ya. Ya, di sini adalah saling menghormati ya. Saling menghormati. Iya. Ketika orang lain beribadah, kita juga menghormati ya. Dan orang lain pun pasti menghormati kalau kita sedang beribadah. Di sini ya. Saling menghormati ketika menjalankan ibadah. Iya. Itu kaitannya nomor 4. Lanjut kita nomor 5 ya. Ya, silakan. Ya, sinyal kurang baik ya, putus-putus. Yang ini Andi adalah peserta tes ASN 2021 yang telah melakukan pendaftaran di website. Karena mengikuti seleksi, maka keesokan harinya Andi segera mendatangi posko vaksinasi untuk disuntik vaksin COVID. Andi beranggapan bahwa kesediaan untuk segera divaksin untuk menciptakan kekebalan kelompok sebagai upaya perlindungan tidak langsung. Maka dari itu sedikitnya pola pikir Andi sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keberapa itu? Ya, dia ikut divaksin, itu sila keberapa itu? Itu berarti orang yang, jadi dia tidak mau, gara-gara dia tidak mau merugikan orang lain. Tidak merugikan orang lain. Ya, itu kaitannya adalah berkaitan dengan sila kelima. Selain sila kelima itu apalagi? Misalnya kita tidak melakukan, tidak merusak fasilitas umum. Iya, tawuran yang kalau tawuran itu mengakibatkan kematian, berarti sila kedua. Kalau tawuran itu mengakibatkan rusaknya fasilitas, ya melempar kantor-kantor, ya kan, melempar lampu jalan, itu termasuk sila kelima. Kemudian tidak menjiplak ya, atau kalau istilah sekarang ini apa ya?
royalty ya. Ini kan royalty. Kemudian tindak yang KKN ya kan. Iya. Apalagi? Baru tidak boros. Iya. Terus hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ketidakadilan hukum itu adalah sila ke-5. Tapi kalau misalnya bersaksi di pengadilan itu adalah sila ke-2. Jadi ada beberapa kaitan hal-hal sila ke-5 ini bisa kalian tulis ya kan. Ya, itu dia. Jawabannya ento ya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ya, dia sebagai warga negara mengikuti aturan dari pemerintah. Itu termasuk sila keberapa ini? Yuk. Mana ini jawabannya yang pas ini? Ya, keputusan pemerintah yang sudah ditetapkan dia mengikuti, ya kan? Jadi jawabannya adalah sila ke-4. Ya, kita melakukan keputusan atau kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, itu tadi ya. Jadi dia lebih tepatnya sila ke-4 ya. Ya kan? Jadi di sini ada pemerintah memberikan aturan. Aturan ini tidak dilanggarnya, ya kan? Dan memesan melalui makanan ojek online juga bukan melalui makanan ojek online juga bukan. Ya, siap. Hari ini sinyal parah sekali ya. Iya, sinyalnya parah kali sini. Udah 10 kali putus nyambung ini. Biasanya nggak seperti ini nih. Jumat, Sabtu, Minggu, nggak pasti itu. Ngelek. Nggak, leknya memang di sini tadi. Abang nyeting, ini kok putus nyambung. Ya. Silakan kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Ini agak terganggu ini karena ya pembelajaran ini ya sudah bisa. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, ngelek lagi ya. Kalau kita lihat di sini fungsi Pancasila dijadikan sebuah pembentuk kesadaran hukum. Tadi ketika kita kaitkan, ya, fungsi Pancasila ada 6. Ya, kita kaitkan misalnya di soal sebelumnya itu ya, fungsi Pancasila.
Jadi di sini Pancasila sebagai dasar negara, ini dia ya, sumber hukum juga ya. Kalau dia fungsinya sebagai dasar negara, ya. Jadi ketika kita kaitkan, maka jawaban yang tepat itu adalah ya dasar negara ya. Jadi kalau dasar negara ini ya, pertama penyelenggaraan negara, iya, iya. Ya, lanjut kita ke soal berikutnya. Ya, silakan. Sumber hukum ya. Ya, yang ini ya sumber hukum ya. Sebagai sumber hukum ini. Sumber hukum. Ya. Next. Ya, ini mudah-mudahan nggak nge-lag ini. Ini nggak usah pakai WiFi lagi nih. Pakai WiFi handphone, pakai apa handphone aja nih. Ya, lanjut. 9. Silakan. Ya, dikasih lah ininya ya. Ya, jadi Pancasila merupakan ideologi terbuka ya. Bisa dikatakan juga ideologi tertutup ya. Kalau dia ideologi tertutup itu artinya Pancasila itu tidak dapat dirubah lagi itu isinya. Iya, tidak bisa dirubah lagi ya kan. Tidak dapat dirubah. Tapi bisa juga dia sebagai ideologi terbuka. Kalau dia terbuka kan berarti dia kan fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi gini, eh, sesuai dengan perkembangan zaman itu bukan setiap terjadi perubahan-perubahan zaman Pancasila itu berubah, enggak. Nilai-nilainya itu akan menyesuaikan gitu. Nilai-nilai pengamalan Pancasila itu akan terus sampai di zaman apapun dia akan terus bisa dikaitkan gitu loh. Ya. Contoh misalnya tadi ketika pemerataan, ya ada dulu JKN, dulu ada KIS, KIP, ya sekarang ada MBG gitu kan. Jadi kasusnya tetap dia seperti itu ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Nilainya ya. Kalau isi dari Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima itu nggak akan berubah itu. Ya. Oh sorry, kecuali ya. Waduh, sorry tidak terbaca ini. Waduh, untung tadi ada yang mengingatkan ya. Inilah kalau ngelek-ngelek ini ya kan. Sorry, kecuali ya. Ya. Yang jawab A mungkin juga ini ya. Ya. Yang jawab A juga mungkin nggak membaca kecualinya ya. Oke. Itu ya. Lanjut soal berikutnya. Ya. Silakan.
Ya, apa jawabnya nih? Ya, dodol semua jawab ya. Pancasila merupakan perwujudan dari nilai budaya bangsa sebagai identitas. Ciri khas ya. Kalau udah ada ciri khas, berarti itu kepribadian. Gitu ya. Iya. Maka jawabnya dodol ya. Itu ya. Oke, lanjut next. Ya, kalau bicara kita nilai dan norma yang diyakini kebenarannya, nilai dan norma yang diyakini kebenarannya berarti itu adalah falsafah. Ya, itu ya, falsafah hidup. Jadi kita norma-norma yang ataupun etika-etika yang ada itu itulah yang kita pakai gitu ya. Jadi jawabnya adalah ayam ya. Ya, lanjut nomor berikutnya. Semua aktivitas. Ini